Wah, pokoknya semua harus GSJS. Ketemu orang, ayo, wah kamu harus ke GSJS, kalau nggak bener. Polemik bahasa roh di kalangan sesama Kristen masih menjadi perbincangan yang belum bertemu titik kesepakatan bersama. Ada yang mengatakan bahwa bahasa roh sudah tidak ada lagi karena sudah selesai di zaman kisah para rasul, sedangkan ada yang berpendapat jikalau sampai saat ini bahasa roh masih tetap relevan dengan kekristenan. Salah satu apologetika Elia Miron berpendapat bahwa bahasa roh sudah tidak berlaku saat ini, orang Kristen yang berbahasa roh tidak ada gunanya. Dalam pembahasan Channel Indonesia, Elia Miron menjadi narasumber dan mengeluarkan statement jikalau bahasa roh saat ini sudah tidak ada gunanya. Pernyataan Elia Miron ini kemudian dipertanyakan oleh beberapa pihak dikarenakan sang apologetik ini justru mengambil kesempatan untuk berkhotbah di gereja 1 jam saja atau GSJS Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Samuel Gunawan yang merupakan gereja beraliran Harismatik Pantekosta yang masih percaya dan mempraktekkan bahasa roh. Berikut ini potongan pernyataan Elia Miron yang menyatakan bahasa roh sudah tidak ada gunanya dan potongan khotbah dia ketika melayani di GSJS Surabaya. Adalah untuk menginjili. Nah, sekarang banyak orang yang menggunakan bahasa roh sebagai standar. Kamu orang yang baik atau enggak? Kamu yang begini atau enggak? Dan penggunaannya pun salah-salah. Oke. Di gereja misalnya asal-asalan aja digunain. Nyanyi dikit berbahasa roh, apa dikit berbahasa roh, itu enggak guna. Saya katakan itu enggak berguna. Kenapa? Dalam 1 Korintus 14 ayat 13 Rasul Paulus berkata, kalau kamu berbahasa roh, kamu juga harus berdoa agar kepadamu kamu bisa menafsirkannya dan kamu membagikan itu. Dan kan bahasa roh membangun dirimu sendiri. Kamu ngomong apa gitu, cuap-cuap, kamu ngomong apa gitu, kamu nggak tahu artinya. Kamu terbangun nggak dengan apa yang tidak kamu mengerti? Kamu terbangun nggak dengan itu? Apalagi orang lain. Dia tidak akan terbangun. Mungkin bahasa roh itu kita berbahasa kepada Allah, tidak mengerti satupun bahasanya. Memang tidak mengerti satupun, tidak ada yang mengerti bahasanya. Tapi bukan berarti tidak bisa ditafsir. Makanya berdoa agar kamu bisa diberi karunia menafsirkannya. Memang bahasanya nggak ada yang ngerti, nggak bahasa negara apapun tuh nggak ada. Tetapi harus ditafsirkan dan harus bergantian kalau dalam pertemuan jemaat. 1, 2, 3 orang. Nggak boleh rame-rame, itu nggak boleh. Ya. Itu yang menimbulkan kekacauan kan. Nah itu tadi gereja di zaman sekarang. Itu pengajaran tuh kurang. Jadi hal-hal yang seperti itu, enggak apa-apa lah. Itu kan pribadi apa orang. Kalau ada orang ke sana mau percaya Yesus, lalu melihat hal itu, dia merasa aneh, tersandung nggak dia? Kristen itu ternyata mistik-mistik ya. Kok ada orang ngomong-ngomong begini? Nah, itu kan jadi menyandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Gereja 1 jam saja, sebuah gereja yang pertumbuhannya luar biasa teman-teman. Salah satu gereja yang bisa dibilang menjadi rising star, menjadi gereja dengan pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak zaman COVID teman-teman. Apalagi kita tahu ya, GSJS muncul di saat COVID dengan gayanya yang baru, yaitu gereja secara online. Gereja yang hanya 1 jam saja, teman-teman. Jadi namanya saja sudah GSJS ya, gereja 1 jam saja. Kelebihannya apa? Kelebihannya ibadahnya singkat. Loh, kok jadi kelebihan ibadah singkat? Ya, iya, teman-teman. Orang suka ibadah yang sebentar. Orang nggak suka kalau ibadah tuh bertele-tele, 3 jam, 2,5 jam, apalagi kalau sampai pendetanya khotbah 1 jam lebih, ngantuk tidur orang. GSJS melihat ini peluang. Dia melihat bahwa orang butuh yang cepat, butuh yang singkat. Dan bagi gereja sendiri itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ya iyalah teman-teman, nggak bayar listrik mahal-mahal. Tentu saja penggunaan listrik, kamu ibadah 2 jam, 3 jam, sama 1 jam, beda jauh. Kamu dapat menghemat pengeluaran biaya, itu dari listrik saja sudah berapa banyak. AC nggak perlu hidup lama-lama. Lampu nggak perlu hidup lama-lama. Sound system dan sebagainya. Tetapi uang yang didapat tetap maksimal. Tetap maksimal. Karena apa? Ibadah online dan offline jalan berbarengan. GSJS menjadi salah satu pelopor gereja yang melakukan ibadah secara online. Bahkan bisa dibilang orang yang ibadah secara online di GSJS itu lebih banyak daripada yang offline.
Teman saya salah satunya. Dia tinggal di Jakarta, tapi ikut ibadah GSJS yang Surabaya, yang digembalakan oleh Pastor Michael Gunawan. Saya tanya, kenapa nggak pergi ke gereja yang ada di Jakarta saja? Dia bilang lebih seru. Entah kenapa dia lebih cocok dengan GSJS. Saya bilang, kamu mau cepat saja, kan begitu. Dan terbukti teman-teman, banyak teman saya yang sebelumnya dari GBI, dari GMS, dari aliran Pentakosta yang lain, dari gereja Pentakosta yang lain, itu banyak yang pindah ke GSJS. Itulah kenapa GSJS ini hanya dalam 3 tahun, itu punya jemaat sudah puluhan ribu. Nggak gampang teman-teman, dapat domba puluhan ribu hanya dalam hitungan 3 tahun. Itulah kelebihan dari GSJS. Pandai membaca peluang, pandai dalam trik marketing. Dan kita tahu Michael Gunawan itu adalah sosok pendeta muda yang penuh dengan karisma, kalau saya bilang. Punya stylenya, bisa memikat orang. Mirip dengan Ko Philip waktu masih muda ya. Kalau Ko Philip Mantova kan sekarang sudah tua. Waktu 30-an ya mirip dengan Michael Gunawan ini. Dan kita lihat GSJS itu terus berekspansi teman-teman. Berekspansi, tetapi di satu sisi juga dia diserang oleh banyak gereja-gereja yang lain. Dia diincar oleh banyak gereja lain yang tidak terima domba mereka dicuri. Di konten saya sebelumnya, kalian sudah nonton ya, bagaimana pengakuan dari Samuel Gunawan, ya, gembala seniornya, ayah dari Michael Gunawan, pendiri GSJS, mengatakan bahwa banyak sekali gereja-gereja besar yang ingin GSJS tutup, yang ingin mencuri domba-domba dari GSJS. Karena domba-dombanya domba-domba sehat, domba-domba gemuk, tentu saja jadi incaran gereja-gereja lain. Apalagi jemaatnya ini juga memang jemaat dari gereja lain yang mereka curi dulunya. Mereka ambil dari gereja lain. Dan GSJS sekarang lagi mengalami turbulence kalau saya bilang ya. Biasa itu teman-teman. Kamu kalau tiba-tiba naik, pasti akan menghadapi kondisi turbulence. Nah, disitulah pembuktian apakah ini akan bertahan ataukah dia akan turun. Akan turun. Kita lihat ya, bagaimana Pastor Samuel Gunawan dan Michael Gunawan sebagai nakoda, sebagai kapten dalam membawa kapal GSJS ini. Nah, ini biar kalian tahu. Jadi memang biasa itu teman. Kalau cepat naik, pasti cobaannya banyak. Bagaimana mereka mempertahankan cobaan itu, kondisi itu, supaya mereka bisa stabil, bahkan mungkin bisa naik lagi nantinya. Tinggal tunggu momen lagi, tinggal tunggu angin lagi untuk naik lagi. Dan nampaknya itu yang sedang dilakukan oleh Pastor Samuel Gunawan dengan eksperimen kecilnya. Saya bilang eksperimen kecil, tetapi sayangnya teman-teman, Pastor Samuel Gunawan malah sedang memelihara duri dalam daging. Saya katakan memelihara duri dalam daging. Kenapa seperti itu? Dia melihat ya, Samuel Gunawan ini melihat gini, ini gerejanya butuh sosok talenta-talenta muda baru untuk mempertahankan image bahwa mereka adalah gereja anak muda. Gereja mereka terkenal sebagai gereja anak muda. Jadi mereka butuh sosok anak muda fresh, pengkhotbah muda yang keren, yang diterima oleh masyarakat. Anaknya Michael Gunawan berhasil. Berikutnya siapa? Karena nggak mungkin hanya mengandalkan Michael Gunawan. Nggak mungkin teman-teman, cabang mereka terus bertambah. Sekarang dia coba promosikan Elia Miron, yang notabene kita tahu viral karena kontroversi yang terjadi di medsos. Elia Miron dianggap sebagai sosok yang bisa membawa jemaat-jemaat baru ke gereja GSJS. Elia Miron dianggap populer, terkenal. Tetapi sayang teman-teman, sayang. Kalau saya bilang Samuel Gunawan itu nggak riset benar-benar, nggak tahu siapa Elia Miron. Dia hanya melihat, oh Elia Miron terkenal, oh Elia Miron disukai, dipuja-puji. Oke, bawa dia jadi pendeta. Ditariklah Elia Miron sebagai pengkhotbah yang tetap di gereja dia. Salah satu yang paling banyak dikasih jam terbangnya. Tetapi, sekali lagi, ini duri dalam daging. Dan lewat video ini saya memperingatkan manajemen dari GSJS untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati teman-teman. Bahaya. Ini sebagai warning juga. Karena saya kasihan GSJS gitu ya. Anda capek naikkan ini, tapi nanti Anda hancur karena duri yang Anda pelihara sendiri. Kenapa saya bilang Elia Miron ini duri dalam daging?
ada beberapa hal. Dan yang paling penting adalah dua hal. Ada dua hal yang paling berbahaya dari Elia Miron, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya. Ini salah satu buktinya, karena saya ngomong nggak mau tanpa data. Saya nggak pernah. Saya bukan channel Polycardus yang wah keluarkan fitnah sana fitnah sini, asal ngomong. Ya nggak ada. Nggak ada dasarnya kalau mereka ngomong. Kalau kita selalu ngomong pakai data, pakai bukti. Kita dengarkan dulu. Polemik bahasa roh di kalangan sesama Kristen masih menjadi perbincangan yang belum bertemu titik kesepakatan bersama. Ada yang mengatakan bahwa bahasa roh sudah tidak ada lagi karena sudah selesai di zaman kisah para rasul, sedangkan ada yang berpendapat jikalau sampai saat ini bahasa roh masih tetap relevan dengan kekristenan. Salah satu apologetika Elia Miron berpendapat bahwa bahasa roh sudah tidak berlaku saat ini, orang Kristen yang berbahasa roh tidak ada gunanya. Dalam pembahasan channel Indonesia, Elia Miron menjadi narasumber dan mengeluarkan statement jikalau bahasa roh saat ini sudah tidak ada gunanya. Pernyataan Elia Miron ini kemudian dipertanyakan oleh beberapa pihak dikarenakan sang apologetik ini justru mengambil kesempatan untuk berkhotbah di Gereja 1 Jam Saja atau GSJS Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Samuel Gunawan yang merupakan gereja beraliran Harismatik Pantekosta yang masih percaya dan mempraktekkan bahasa roh. Berikut ini potongan pernyataan Elia Miron yang menyatakan bahasa roh sudah tidak ada gunanya dan potongan khotbah dia ketika melayani di GSJS Surabaya. Adalah untuk menginjili. Nah, sekarang banyak orang yang menggunakan bahasa roh sebagai standar. Kamu orang yang baik atau enggak, kamu yang begini atau enggak, dan penggunaannya pun salah-salah. Di gereja misalnya asal-asalan aja digunain. Nyanyi dikit berbahasa roh, apa dikit berbahasa roh, itu nggak guna. Saya katakan itu nggak berguna. Kenapa? Dalam 1 Korintus 14 ayat 13, Rasul Paulus berkata, kalau kamu berbahasa roh, kamu juga harus berdoa agar kepadamu, kamu bisa menafsirkannya dan kamu membagikan itu. Dan kan bahasa roh membangun dirimu sendiri. Kamu ngomong apa gitu, cuap-cuap, kamu ngomong apa gitu, kamu nggak tahu artinya. Kamu terbangun nggak dengan apa yang tidak kamu mengerti? Kamu terbangun nggak dengan itu? Apalagi orang lain. Dia tidak akan terbangun. Mungkin bahasa roh itu kita berbahasa kepada Allah, tidak mengerti satupun bahasanya. Memang tidak mengerti satupun, tidak ada yang mengerti bahasanya. Tapi bukan berarti tidak bisa ditafsir. Makanya berdoa agar kamu bisa diberi karunia menafsirkannya. Memang bahasanya nggak ada yang ngerti, nggak bahasa negara apapun tuh nggak ada. Tetapi harus ditafsirkan dan harus bergantian kalau dalam pertemuan jemaat. 1, 2, 3 orang. Nggak boleh rame-rame itu nggak boleh. Ya. Itu yang menimbulkan kekacauan kan. Nah itu tadi gereja di zaman sekarang. Itu pengajaran tuh kurang. Jadi hal-hal yang seperti itu, oh enggak apa-apa lah. Itu kan pribadi apa orang. Kalau ada orang ke sana mau percaya Yesus, lalu melihat hal itu, dia merasa aneh, tersandung nggak dia? Ah, Kristen itu ternyata mistik-mistik ya. Kok ada orang ngomong-ngomong begini? Nah, itu kan jadi menyandung orang. Yesus Tuhan, Kau kekuatan, Kau perlindungan setiap kami. Yesus, paling mengucap syukur buat hari demi hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Engkau dan saya. Mari bersyukur bersama-sama bahwasanya kasih Tuhan
Dosa itulah yang membuat semua orang menderita. Dosa itulah yang menjadi induk penderitaan kita. Dan dosa itu ditimbulkan dari ketidaktaatan manusia dan merusak karya Allah. Apakah Bapak Ibu mengerti dalam misteri Injil? Kamu dan kita diciptakan oleh karena gambar dan rupa Allah itu bermakna apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah karena gambar Allah adalah Yesus. Kolose 1 ayat 15, jadi semua orang di dunia ini, apapun agamamu, engkau dicipta menurut pola dan gambarnya Yesus sendiri. Maka ketika manusia yang diciptakan oleh firman itu jatuh dan rusak ke dalam dosa, maka firman itu sendiri yang datang memulihkan ciptaan itu. Itulah Yesus. Dari kasih Allah yang begitu agung, ketika ia berfirman, baiklah kita. Ia di dalam dirinya sendiri, di dalam kebagaimanaannya dia sebagai Allah yang esa bersama firman dan rohnya. Ia berfirman dengan agung. Kami telah bersyukur dan berterima kasih sebab kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, dan bagi putramu Yesus Kristus yang agung, dan rohmu yang kudus yang memberi hidup sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, tepuk tangan. Pastor Elia Miron berapa tahun jadi Kristen? 21. Ya, berapa tahun berarti sudah Kristen ini? 21 tahun. 21 tahun sudah Kristen? Ya, dari kecil saya udah Kristen. Oh iya, saya pikir baru aja. Tapi Bukan. orang tua udah dalam Tuhan juga. Sudah, semua sudah. Iya, saya lihat kok jago sekali jawabnya di YouTube. Saya kira kok baru kok jago sekolah di mana ini? Saya mau sekolah juga soalnya. Oh iya. Tapi ternyata bagus ya. Saya percaya dengan talenta sebagai YouTuber, berapa pesertanya, pengikutnya? Saya lebih di TikTok sih. Iya, berapa TikTok? 411.000. 500 ribu pengikutnya ya. Kita doakan yang masih muda saudara Elia ini dipakai Tuhan luar biasa. Surabaya baru pertama? Iya, pertama kali. Iya, dulu saya undang Delon juga baru pertama. Ya. Waktu itu ya, teriak-teriak orang Delon gitu. Ya, kita taruh di kamar pastori gitu, dikebrak-kebrak pintunya itu sampai mau ambruk. Saya pikir saya lewat nggak ada yang Samuel gitu, saya ngiri juga itu. Ya nanti di Jakarta sudah sering khotbah. Udah. Coba. Ya beberapa kali. Ya jadi memang tampilnya di TikTok memang lain ya, TikTok dengan begini lain ya. Lain ya. Betul. Ini enggak. Bagaimana Sobat Viral? Apakah GSJS Surabaya yakni Pendeta Samuel Gunawan hanya melihat kepopuleran Elia Miron sehingga dia mau mengundangnya untuk jadi pembicara tanpa melihat sepak terjang pandangan dia soal bahasa roh? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Menurut saya, ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh, dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di Kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan.
Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Elia Miron pasti saudara tahu sekali, kenal. Dan memang anak ini sangat populer, ya sangat terkenal di media sosial. Saya akan bicarakan bahwa di satu pihak, saya senang kalau ada anak-anak muda yang pinter dan juga cinta Tuhan, tapi harus rendah hati dan bergiat di ladang Tuhan. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa di satu sisi jujur saya suka kalau misalkan orang kayak Elia Miron ini dia berapologet keluar mempertanggungjawabkan iman Kristen kepada orang-orang yang anti-Kristen, anti-Kristus. Ya, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Kalau itu saya dukung sekali, tetapi ketika dia berapologet ke dalam lingkungan Kristen sendiri, lalu mulai membabi buta, menghakimi sana-sini, ikut mengatakan sesat, bidat kepada hamba-hamba Tuhan karena beberapa hal yang dia yakini benar, lalu menganggap pendeta lain atau hamba-hamba Tuhan lain yang tidak sepemahaman dengan apa yang dia pegang, itu sesat, bidat. Padahal yang dia pegang kita tahu betul, kalau saudara nyimak baik-baik, hanyalah semacam doktrin turun-temurun ya, dalil-dalil teologi hafalan turun-temurun yang memang dia kuat menghafal dan kemudian tanpa pengertian yang benar, dia main sampaikan saja. Lalu kemudian ambil ayat sana, ayat sini, cocok homologi. Cocok homologi lah gitu ya. Dan ya saudara nanti lihat apa yang saya ingin sampaikan. Hanya 3 hal saja yang ingin saya sampaikan saat ini tentang dia ya. Saya beri tema yang agak serius.
malam ini. Ada foto Elia Miron di situ dan saya katakan anak ini bahaya. Elia Miron, antikristus. 3 tanda tanya karena ada 3 pernyataan dia yang ingin saya bahas malam ini secara singkat saja ya supaya saudara timbang sendiri ya. Saya kasih lihat baik-baik, ini dia. Ya, anak ini bahaya. Elia Miron antikristus. 3 tanda tanya karena ada 3 hal yang ingin saya angkat dari apa yang dia ajarkan, dia ucapkan baik di media sosial, dan terakhir saya terima satu hal yang semakin meneguhkan saja bahwa anak ini sebenarnya tidak paham Alkitab secara baik dan benar, dan dia tidak punya pewahyuan sendiri, tetapi dalam pengertian pewahyuan itu penyingkapan rahasia akan kebenaran firman Tuhan, karena yang dia sampaikan itu adalah dalil-dalil teologi yang turun-temurun dari abad 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kemudian dia sampaikan dan kemudian dia masukkan asumsi-asumsi pribadinya, dan ya kita tahu hasilnya nabrak sana nabrak sini. Tidak usah panjang lebar, saya mau langsung saja saudara-saudara supaya saudara tahu apa yang ingin saya sampaikan. Sorry kalau kalian bilang kalian saling menyerang, tidak ya. Saya tidak menyerang, tapi karena saya bukan karena juga saya pernah dikatakan dia secara terbuka dan banyak videonya itu sampaikan ke saya, dan saya nggak pernah tidak pernah memberikan tanggapan sebenarnya. Tapi karena sudah bertumpuk-tumpuk, ya saya akhirnya ya harus beri tanggapan lah. Ya, Elia Miron sendiri pernah bilangin saya sesat. Bukan bilang ajarannya Joshua Tewu, ajarannya Erastus Sabdono, ajarannya pendeta ini. Bukan sebut nama langsung, Joshua Tewu sesat, Erastus Sabdono sesat, dan seterusnya. Ya itu kan menyerang pribadi, tapi itu pun saya tidak pernah mau sampai tanggapi ya. Anggap remeh saja anak kemarin yang juga nggak punya dasar teologis apa-apa dan hanya menganut hafalan turun-temurun, ya itu yang saya katakan ya, saya nggak mau tanggapin. Tapi Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi saya ngomong itu bukan tanpa sebab, dan sekaligus ini sebagai warning dan juga peringatan lah untuk GSJS untuk lebih hati-hati memilih orang yang diangkat menjadi pendeta, pembicara, dan sebagainya. Yang pertama, Anda harus tahu dulu, Elia Miron adalah orang yang sangat menentang bahasa roh. Sangat menentang. Dia sering sekali mengatakan bahwa bahasa roh itu sudah tidak berguna. Bahasa roh banyak yang palsu. Banyak orang yang sengaja berpura-pura bisa berbahasa roh untuk menipu orang lain. Sedangkan GSJS adalah gereja beraliran, denominasi Pentakosta, karismatik, yang sangat mengedepankan bahasa roh. Bahkan bisa dibilang spiritnya adalah bahasa roh. Spiritnya. Ya. Bahasa roh membuktikan bahwa kalian sudah bertobat. Itu yang sering disampaikan oleh para pendeta-pendeta karismatik. Jadi bagaimana mungkin seorang pembicara di GSJS, di gereja karismatik, mengatakan bahwa bahasa roh tidak penting lagi? Ini kan bahaya. Ini bahaya. Berbeda pandangan, teman-teman. Ya, ini bisa membawa GSJS ke arah jurang. Bagaimana mungkin Samuel Gunawan, Michael Gunawan mengedepankan, yuk saya ajari, ya saya latih supaya jemaat semua bisa berbahasa roh, syiki raba gitu kan. Semua diajarkan untuk berbahasa roh. Tetapi tiba-tiba Elia Miron sebagai salah satu pembicaranya mengatakan, bahasa roh nggak ada guna lagi loh. Nggak ada guna itu bukan tanda pertobatan, itu nggak ada tanda apapun. Itu cuman orang iseng-iseng itu, lucu-lucuan, sok-sok menipu kita gitu kan. Secara nggak langsung Elia Miron akan mengatakan Michael Gunawan itu penipu. Michael Gunawan yang bisa berbahasa roh itu penipu. Bahaya ini teman-teman. Gawat. Jadi kalau GSJS terus memberikan panggung untuk Elia Miron, itu sama saja Anda memberikan panggung untuk orang yang mengatakan Anda sesat. Ya. Elia Miron akan mengatakan kalian sesat. Di depan jemaat Anda sendiri, dia akan ngomong kalian ini sesat. Dan itu berbahaya. Ya, berbahaya untuk kalian gitu. Itu kan goblok namanya. Anda memberikan panggung untuk musuh Anda untuk menjelek-jelekkan Anda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat memang ya bahwa GSJS ini nggak ngerti, nggak tahu siapa itu Elia Miron, dan itu bisa kita buktikan dari bahkan
pendeta Samuel Gunawan sendiri ternyata nggak mengenal Elia Miron. Nggak tahu ini umur berapa, basicnya dari mana. Bahkan saya ragu ya, bahwa Pastor Samuel Gunawan tahu gender dari Elia Miron. Saya rasa dia juga nggak tahu ini gendernya laki atau perempuan. Sama seperti pendeta-pendeta yang lain ya, nggak tahu gitu. Elia Miron ini makhluk jenis apa ini? Ya, makhluk jenis apa ini gitu. Nah, ini yang kalian harus benar-benar cermati, teman-teman. Kita lihat bahwa kekristenan ya, mohon maaf, ini sekarang sedang benar-benar diterpa oleh cobaan dari sana sini, ya, lagi diuji teman-teman, terutama tentang LGBT ini. Kita tahu LGBT ini menjadi isu internasional di kalangan gereja. Sudah tidak terhitung berapa banyak gereja-gereja yang melegalkan LGBT. Tetapi alhamdulillah di Indonesia belum ada kita temui gereja yang memberkati pernikahan LGBT. Belum ada ya, secara terang-terangan belum ada. Tapi secara tersembunyi, ya saya nggak tahu. Tapi yang kita tahu belum ada beritanya, gereja A, gereja B nikahkan pasangan LGBT. Nggak ada. Karena kalau sampai viral, sampai orang tahu, ya mungkin umat muslim yang ada di lingkungannya, itu pasti akan serbu. Karena Islam, umat muslim tidak membiarkan yang seperti itu terjadi di tanahnya. Karena itu akan mendatangkan malapetaka. Jangan sampai Indonesia menjadi Sodom dan Gomora. Jangan sampai. Itulah umat muslim masih menjaga hal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Untung ada Islam. Untung. Bayangkan. Ya, apa jadinya negara Indonesia kalau nggak ada Islam yang menjadi mayoritas? Apa yang terjadi sama Indonesia? Seandainya Kristen yang jadi mayoritas dan disusupi oleh orang-orang seperti Elia Miron. Kristen sangat toleransi dengan hal yang seperti ini. Kalau saya bilang bukan toleransi lagi, kebablasan. Kebablasan. Saking menerima perubahan, ya saking gampang terjadi reformasi, ya karena memang sejarahnya Protestan muncul, yaitu reformasi, jadi mereka punya spirit itu, ya spirit Protestan gitu teman-teman. Spirit protes, ya. Spirit protes dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan ingin terus berubah, ingin terus ada reformasi. Maka jangan terkejut kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, siap-siaplah LGBT akan marak. LGBT akan marak seperti yang disampaikan Mel Atok ya. Mel Atok yang ngomong teman-teman, bukan saya. Kalau mau komplain Mel Atok, komplain pendeta Stephen Tong. Stephen Tong reform, Mel Atok karismatik, tapi mereka sepakat bahwa memang kekristenan gampang disusupi. Itu kenyataan, nggak bisa dilawan. Dan saya takut Elia Miron ini menjadi foundernya, menjadi orang yang mempopulerkan hal ini di gereja. Bahaya teman-teman. Ya. Terlepas dari orang-orang mengatakan, wah dia sudah bertobat kok, jangan dipermasalahkan lagi. Halo? Kita nggak tahu teman-teman. Bertobat atau punya misi. Kita nggak tahu. Lebih bagus hati-hati kan? Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jangan sampai nanti sudah masuk, sudah terjadi, baru sibuk. Mending dari sekarang kita cegah. Betul tidak? Mending kita cegah. Hati-hati. Perhatikan betul apa yang dia khotbah. Perhatikan betul apa yang dia sampaikan. Karena sekali lagi teman-teman, waktu yang bisa membuktikan seseorang itu bertobat atau tidak. Waktu teman-teman, nggak bisa sistem dia mengatakan sudah bertobat, maka ya udah kita percaya, kita berikan posisi. Nggak bisa teman-teman. Saya mohon kepada kalian, tirulah Islam. Ya, tirulah Islam. Saat ada orang bilang, dia sudah bertobat, dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Oke, kita terima. Tapi kita awasi. Kita berikan waktu untuk menilai dia, untuk melihat perubahan dia. Bukan dengan ucup-ucup, dia sudah bertobat. Kasih dia posisi. Bahkan kasih posisi tertinggi kalau perlu. Kasih dia jabatan rasul. Kasih dia otoritas untuk mengabarkan. Untuk menjadi perwakilan kita. Nggak bisa teman-teman. Jangan seperti itu, bahaya. Bahaya, kita nggak tahu ada, ya, apakah ada udang di balik kue tiaw, udang di balik bakwan atau apa gitu kan. Kita nggak bisa tebak. Mungkin kalian lihat Elia Miron sudah bertobat. Setahun ini kan dia bertobat gitu kan. Ya siapa yang tahu?
Bahkan kemarin dibilang ada salah satu apologet Kristen yang masih muda, yang pemula, yang jadi korban dari Elia Miron juga. Itu yang ngomong Lina Wijaya ya, dan beberapa teman-teman yang sebelah lagi. Jadi hati-hatilah, hati-hati gitu. Kita nggak bisa tebak kan. Waspada sedikit, apa salahnya sih? Apakah rugi orang Kristen kalau waspada dengan Elia Miron? Coba saya tanya, apa ruginya kalian dengan lebih waspada? Nggak ada kan? Ya sudah gitu. Apalagi Elia Miron ini dikasih posisi yang mohon maaf gitu, mengerikan, bisa jadi pengkhotbah utama. Di sini saya nggak ada irinya dengan Elia Miron, toh dia Kristen gitu kan. Kecuali saya sesama Kristen gitu. Kecuali saya Pak Bom-Bom. Loh, Elia Miron kok dikasih khotbah gitu banyak. Kok saya ya nggak pernah diundang, padahal saya sudah debat setiap hari, bahkan live sampai 24 jam. Ya, 24 jam sehari saya debat pagi siang malam. Kalau saya Kristen ya mungkin gitu, tapi saya nggak ada kepentingan di sini. Bahkan saya kasihan gitu. Saya kasihan dengan GSJS yang sekarang sedang dihajar dari segala sisi. Untuk itu saya sampaikan hal ini untuk jadi peringatan buat kalian. Ya, selebihnya nggak ada kepentingan saya, betul tidak? Apa kepentingan saya untuk Elia Miron? Nggak ada sama sekali. Saya cuma nggak mau. Saya nggak mau di kekristenan tiba-tiba mulai nih bangkit. Pelegalan, pernikahan LGBT, dan sebagainya. Saya nggak mau, teman-teman. Apalagi saudara saya, teman saya banyak yang Kristen. Bahkan, ya di GSJS, bisa dibilang teman saya itu udah jumlahnya di atas jari tangan saya, teman-teman. Yang jadi jemaat GSJS itu udah di atas jari tangan saya. Saya terkejut gitu. Wah, ternyata benar ya, bahwa GSJS ini berkembangnya kencang sekali. Ini hati-hati. Ya, saya mohon kalian bisa hati-hati, kalian bisa lebih mawas diri. Ya, Elia Miron ini cobalah dicek backgroundnya, coba dicek lah reputasinya. Ya mungkin dia nggak akan khotbah terang-terangan, nggak akan ada orang penjahat atau pencuri yang berani terang-terangan, nggak mungkin teman-teman. Tapi di belakang kita kan nggak tahu. Di persekutuan kecil, di saat cuman beberapa orang, mungkin pemahaman-pemahaman itu akan dia masukkan. Dia akan membuat orang penasaran. Dan kalian tahu nggak cerita tentang Sodom dan Gomora bisa seperti itu kenapa? Karena dimulai dari satu orang kan. Itu semua dimulai dari satu orang. Dari orang pertama teman-teman. Yang membuat mereka penasaran. Sama seperti ular. Saat mencobai Adam dan Hawa. Caranya seperti apa? Buat penasaran. Kalian nggak penasaran untuk ngetes ini? Kalian nggak penasaran? Enak loh gitu kan. Itu yang akan dilakukan oleh orang-orang ini. Itulah saya selalu bilang. Jangan mencoba-coba. Jangan coba-coba, jangan merasa, wah saya sanggup kok menghadapi cobaan ini. Mending hindari teman-teman. Saya paling kesal ya kalau ada orang merasa bahwa dia spesial, dia nggak akan tergoda gitu. Apalagi kalau ada orang bilang, nggak apa-apa lah ngetes dulu minum, ngetes dulu obat. Saya nggak akan ketagihan. Besok lengket. Nggak apa-apa tes dulu judi. Saya cuma mau tes-tes aja loh. Jangan teman-teman. Saya paling nggak suka mencobai diri. Ya, bukan nggak pede dengan diri saya. Tapi saya tahu, Allah nggak suka dengan orang yang sok jagoan, sok menantang-nantang seperti itu. Itulah saya paling nggak suka nantang-nantang atau pentetengan yang nggak perlu. Ya, ini yang kalian harus garis bawahi teman-teman. Banyak orang jatuh gara-gara itu, merasa dirinya spesial, merasa dirinya oh pasti bisa lewati ini kok. Ya, jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan mengenai Elia Miron yang menjadi duri dalam daging gereja GSJS. Ya, hati-hati. Apalagi belakangan ini ya, kita lihat Elia Miron ini sudah mulai petentengan teman-teman. Mengatakan aliran-aliran lain sesat, mengatakan Advent sesat dan sebagainya. Apa GSJS mau punya pendeta yang kerjanya menyesatkan gereja-gereja lain? Bahaya teman-teman. Karena setahu saya karismatik itu, ya pendeta-pendetanya tuh cari aman semua biasa. Biasanya pendeta karismatik itu hanya fokus dengan jemaatnya saja, hanya fokus dengan pertumbuhan gerejanya saja, hanya fokus menjaga jemaatnya saja. Nggak mau urusin gereja lain, apalagi sesat-sesatin gereja lain. Bahaya itu. Bahaya. Elia Miron termasuk yang paling petetengan. Setelah terkenal, sombongnya minta ampun, suka menyesat-nyesatkan gereja lain. Ya kalau kalian mau yang seperti itu silakan. Silakan aja. Tapi kembali kan, ya kembali itu akan jadi masalah buat kalian di kemudian hari. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan.
Ya tolong ya. Ini direnungkan, dipertimbangkan buat KSJS. Jangan sampai jadi masalah baru sibuk. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.